Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi mengenai skala pengukuran dari instrumen penelitian. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya, Dila Agustin, lalu ada Akila Anastasia, Natasha, dan juga Mawadda. Nah, materi pertama terkait dengan skala pengukuran. Jadi, skala pengukuran ini untuk mengukur suatu variabel dalam rumusan masalah penelitian dibutuhkan skala pengukuran. Adapun macam-macam dalam skala pengukuran, yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal ini skala yang berfungsi untuk mengelompokkan data tapi tidak memiliki arti. Contohnya jenis kelamin yang diberikan skala. Lalu ada skala interval, yaitu skala yang memiliki nilai dengan jarak yang sama. Contohnya, kepuasan seorang terhadap pelayanan suatu jasa dapat diberikan skala interval 1 sampai dengan 5 untuk menilai kepuasan orang tersebut. Lalu ada skala rasio, yaitu skala yang dapat memberi arti perbandingan atau perkalian. Contohnya itu ada berat badan Karina misalnya 40 kg, lalu ada berat badan Romi 60 kg. Lalu ada skala ordinal, yaitu skala yang memberikan arti prioritas, peringkat, dan juga ranking. Contohnya, urutkan pilihan Anda dengan memberi angka 1 sampai 3. 1 berarti dibutuhkan, 2 biasa, dan 3 tidak dibutuhkan. Nah, berikutnya itu ada materi mengenai instrumen pengukuran. Jadi, instrumen pengukuran ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel. Macam-macam dari instrumen pengukuran itu ada kuesioner, biasanya untuk mengukur data kualitatif. Lalu ada alat ukur saintifik, seperti termometer, meteran, neraca, stopwatch, dan lain-lain untuk mengukur data kuantitatif. Nah, untuk kuesioner sendiri memiliki pengertian instrumen yang banyak digunakan untuk mengukur data kualitatif seperti sikap, pendapat, moral, dan lain-lain. Skala yang dipakai biasanya nominal, interval, dan juga ordinal. Nah, kuesioner ini isinya berupa pernyataan ataupun pernyataan. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti, sopan, singkat, dan juga jelas. Lalu susun format yang menarik seperti hurufnya, warna, dan juga editingnya. Nah, yang ketiga itu jangan tendensius dan juga menyinggung responden. Yang terakhir, buat pengantar bahwa Anda membutuhkan jawaban dari responden. Lanjut ke skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Contohnya itu seperti pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Yang pertama itu ada sangat setuju, itu skor 5, setuju skor 4, kemudian sedang skor 3, tidak setuju skor 2, dan kemudian sangat tidak setuju itu skor 1. Kemudian ada skala Goodman akan memberikan respon yang tegas yang terdiri dari 2 alternatif, misalnya ya tidak, baik buruk, pernah belum pernah, punya tidak punya. Kemudian ada skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinum di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri sedangkan nilai yang sangat positif terletak sebelah kanan. Contohnya seperti bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan di rumah sakit ini, baik sampai tidak baik. Kemudian ada skala rating. Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Contohnya itu seperti kenyamanan ruang tunggu rumah sakit umum Kartini diberi rating dari 5 sampai ke 1. Kemudian ada syarat-syarat data yang baik. Yang pertama itu ada data harus akurat, harus relevan, dan juga data harus up-to-date. Kemudian pembagian data menurut cara memperolehnya itu yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Kemudian ada pembagian data menurut sumbernya. Yang pertama itu ada data internal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam instansi mengenai kegiatan lembaga dan untuk kepentingan instansi itu sendiri. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar instansi tersebut. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembagian data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama itu ada data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu
pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan pengembangan. Yang kedua ada data cross-selection. Data cross-selection adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Nah, data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif, yang dimana data kualitatif itu berupa pendapat atau judgement, sehingga tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata atau kalimat. Nah, yang kedua itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang berupa angka atau bilangan. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu teknik tes. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengevaluasi, yaitu membedakan antara kondisi awal dengan kondisi sesudahnya. Ya, yang kedua itu ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Yang ketiga ada teknik observasi. Nah, teknik observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indera, jadi hanya dengan pengamatan menggunakan mata saja, seperti mendengarkan, mencium, mengecap, meraba, termasuk salah satu bentuk dari observasi. Nah, kemudian ada teknik angket atau kuesioner. Nah, ini metode mengumpulkan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Keuntungan penelitian dengan menggunakan kuesioner ini, yang pertama tidak memerlukan hadirnya si peneliti. Nah, yang kedua dapat dibagikan serentak. Yang ketiga dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang ada. Yang keempat dapat dibuat anonim. Yang kelima, kuesioner dapat dibuat standar. Acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam penyusunan kuesioner agar kuesioner tersebut efisien dan efektif. Yaitu yang pertama, menentukan variabel yang diteliti, yang kedua, menentukan indikator, yang ketiga, menentukan subindikator, dan yang keempat, mentransformasi subindikator menjadi kuesioner. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Nah, kevalidan sebuah alat ukur ditunjukkan dari kemampuan alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dan reliabilitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu validitas eksternal. Instrumen yang dicapai bila data yang dicapai sesuai dengan data atau informasi yang mengenai variabel penelitian yang dimaksud. Nah, yang kedua itu validitas internal, yaitu bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Nah, itu terbagi dua, bisa melalui analisis faktor, dan yang kedua itu bisa melalui analisis butir. Untuk kriteria, yang pertama, jika koefisien korelasi produk momen melebihi 0,3. Yang kedua, jika koefisien korelasi produk momen lebih besar R per tabel N sama dengan jumlah sampel. Nah, yang ketiga itu nilai signifikannya itu lebih kecil dari sigma. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen. Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Nah, yang kedua itu metode pendekatan. Secara garis besar ada dua jenis reliabilitas, yaitu yang pertama teknik paralel. Nah, pada teknik ini kita membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama, akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Misalnya, yang pertama, apakah menurut saudara harga tiket di kereta ini tidak mahal? Nah, untuk yang kedua contohnya, apakah harga di kereta ini telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Nah, selanjutnya teknik ulang. Nah, pada teknik ini kita membagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Misalnya, pada minggu 1 ditanyakan, bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di Universitas Kalibakal? Nah, yang kedua itu pada minggu 3 ditanyakan lagi pada responden yang sama dengan pertanyaan yang sama. Selanjutnya, reliabilitas internal. Dan yang selanjutnya lagi, uji reliabilitas internal digunakan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan pada uji reliabilitas eksternal. Nah, itu yang pertama dengan rumus Farman-Brown, yang kedua dengan rumus Vanagan, yang ketiga dengan rumus Rowland, yang keempat dengan rumus K kurang R,21, yang kelima dengan rumus Holt, yang keenam dengan rumus Alpha-Kornbach. Selanjutnya, langkah dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 orang responden atau batas sampel besar dalam statistik.
Nah, yang kedua itu tabulasi data yang telah masuk. Yang ketiga, ujilah validitas dan reliabilitasnya. Nah, uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor item dengan skor total. Korelasi rank Spearman jika data yang diperoleh adalah data ordinal, sedangkan jika data yang diperoleh data interval, kita bisa menggunakan korelasi produk momen. Sedangkan uji reliabilitas yang paling sering digunakan adalah uji alpha, Hoyle, dan Spearman-Brown. Nah, selanjutnya uji instrumen. Uji instrumen terbagi menjadi dua. Yang pertama itu uji reliabilitas, itu memakai test retest, split halt, dan parallel from. Nah, untuk uji validitas itu memakai content validity dan construct validity. Dari instrumen penelitian. Instrumen sering disebut sebagai alat pengumpul data. Teknik apapun yang digunakan dalam pengumpul data, seperti observasi, wawancara, dan angket, tetap diperlukan instrumen. Sesuai dengan perbedaan teknik pengumpulan data, maka instrumen yang digunakan untuk setiap teknik juga berbeda. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam, sehingga harus ada alat ukur yang baik atau instrumen penelitian yang baik. Sedangkan semua fenomena ini disebut dengan variabel penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contohnya, variabel dalam ilmu alam misalnya suhu, maka instrumen penelitiannya adalah termometer. Nah, selanjutnya ada beberapa kriteria penampilan instrumen yang baik digunakan untuk mengontrol ataupun untuk mengukur variabel, yaitu akurasi, presisi, kepekaan. Nah, akurasi dari suatu instrumen pada hakikatnya berkaitan erat dengan validitas atau kesahihan instrumen tersebut. Apakah instrumen benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur? Validitas tentang apa yang hendak diukur tersebut validitas kualitatif. Instrumen dapat mengukur dengan cermat dalam batas yang hendak diukur, maka validitas yang diperoleh adalah validitas kuantitatif. Presisi instrumen berkaitan erat dengan keteradalan atau reliability, yaitu kemampuan memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran. Instrumen mempunyai presisi yang baik jika dapat menjamin bahwa inputnya sama, memberikan output yang sama, kapan saja, di mana saja, oleh dan kepada siapa saja instrumen ini digunakan, memberikan hasil yang konsisten atau keajekan. Instrumen dengan presisi yang baik belum tentu akurasinya baik, dan sebaliknya. Instrumen yang baik tentu saja akurasi dan presisinya baik. Penelitian yang ingin mengetahui adanya perubahan harga variabel tertentu membutuhkan instrumen yang dapat mendeteksi besarnya perubahan tersebut. Makin kecil perubahan yang terjadi, makin harus peka instrumen yang digunakan. Langkah-langkah membuat instrumen penelitian atau panduan wawancara. Yang pertama, starting point, mulai di tujuan penelitian dan variabel penelitian. 2. Formulasi pertanyaan untuk menjawab variabel penelitian. Yang ketiga, setiap pertanyaan hanya mengukur satu hal. Yang keempat, hindari pertanyaan yang mengarahkan. Yang kelima, pertanyaan sensitif diformulasi. Yang keenam, hindari penggunaan kata-kata yang sulit. Sebagai contoh, bagaimana status Bapak? Yang ketujuh, hindari pertanyaan yang mendua arti. Contohnya, apakah Bapak senang ke menteri atau ke puskesmas? Yang kedelapan, hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Yang kesembilan, hindari pertanyaan yang presumasi. Contohnya, merek susu bubuk apa yang ingin ibu belikan kepada bayi ibu. Nah, selanjutnya ada tampilan fisik pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama itu sebaiknya sudah dilengkapi dengan kode dan kotak kode. Kode harus konsisten untuk semua pertanyaan. Kemudian sediakan kode khusus yang seragam untuk tiap pertanyaan untuk jawaban tidak tahu, lupa, dan tidak bersedia menjawab. Selanjutnya, tentukan apakah pertanyaan tersebut harus dibaca seperti yang ditulis atau boleh diinterpretasikan oleh pewawancara. Terus, jika harus dibacakan, gunakan bahasa sehari-hari. Jika perlu bahasa daerah setempat, bisa digunakan subjek. Setiap pertanyaan harus terpisah. Jawabannya harus berada di tempat atau di bawah atau di samping pertanyaan. Setiap kategori jawaban harus jelas, terpisah, dan berbeda satu dengan yang lainnya.
Petunjuk pewawancara harus terpisah dari pertanyaan. Lompatan pertanyaan harus jelas, ukuran huruf harus jelas dan mudah dibaca. Setiap pertanyaan atau halaman harus diberi nomor. Perhatikan pertanyaan yang dapat memiliki jawaban ganda. Baik, selanjutnya kita masuk ke model skala pengukuran. Nah, untuk model skala pengukuran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ranking atau komparatif, dan yang ketiga itu ada rating non-komparatif. Nah, untuk rating itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu continue, yang kedua itemize. Nah, untuk itemize itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu pertama semantik diferensial, dan yang kedua itu ada Likert. Nah, untuk model skala pengukuran rating yang bagian continue, contohnya pertanyaannya seperti ini. Menurut saudara, apakah metode tatap muka di kelas klasik tepat diterapkan untuk pembelajaran bahasa asing di perguruan tinggi? Nah, untuk cara menjawab responden, itu bisa dilihat di PPT di atas. Nah, untuk catatannya, misalnya panjang garis 5 cm, sehingga setiap jawaban dari responden dapat diukur panjang garis. Akhirnya diperoleh data numerik atau kuantitatif. Nah, selanjutnya model skala pengukuran rating yang itemize itu semantik di itemize itu memakai semantik diferensial. Nah, untuk contoh pertanyaannya itu, menurut saudara, apakah metode tatap muka di kelas klasik cocok diterapkan untuk pembelajaran bahasa asing di perguruan tinggi? Nah, bedanya dari yang continue tadi itu, kalau ini pertanyaannya menggunakan kata cocok. Nah, kalau untuk yang continue yang tadi itu menggunakan kata tepat. Nah, untuk cara menjawabnya itu bisa dilihat di PPT. Untuk pemberian skor, STC itu 1, TC itu 2, B itu 3, C itu 5, dan SC itu 5. Nah, untuk keterangannya, STC itu sangat tidak cocok, TC itu tidak cocok, B itu biasa, C itu cocok, SC itu sangat cocok. Selanjutnya, model skala pengukuran rating yang bagian itemize Likert. Nah, untuk pertanyaannya bisa dilihat di PPT, dan untuk pemberian skornya itu sama dengan model skala pengukuran itemize semantik diferensial tadi. Hanya saja yang membedakan itu, kalau itemize semantik diferensial itu dia keterangannya sangat tidak cocok, dan untuk skala pengukuran itemize Likert itu dia memakai keterangan sangat tidak setuju. Nah, bedanya cuma di situ. Selanjutnya, proses pengukuran variabel. Nah, yang pertama itu buat definisi operasional variabel. Yang kedua, identifikasi dimensi dari variabel sesuai definisi operasional variabel. Yang ketiga, identifikasi indikator dari setiap dimensi atau variabel. Yang keempat, identifikasi item dari masing-masing indikator. Yang kelima, sistem respon yang ingin diukur, yaitu perasaan atau sikap terhadap sesuatu, tendensi untuk bertingkah laku, dan tahu atau tidak tahu. Yang keenam, pilih model skala pengukuran yang akan digunakan, yaitu skala semantik diferensial, Likert, atau skala kontinuum. Yang ketujuh, susun item boleh negatif atau positif, tidak direkomendasikan ada item netral. Nah, yang ke-8, tetapkan banyaknya respon pada setiap item. Boleh 3, 5, 7, 9, atau 11, tapi biasanya digunakan adalah 5. Yang ke-9 itu tetapkan skor pada setiap respon. Nah, untuk skor 1 itu sangat tidak setuju, untuk skor 2 setuju, untuk skor 3 biasa, untuk skor 4 setuju, untuk skor 5 sangat setuju. Yang ke-10 asumsi, nah itu harus ada continuum. Yang ke-11 banyaknya respon jawaban setiap item lebih baik sama. Yang ke-12 skor yang telah diperoleh diubah menjadi skala. Yang ke-13 uji coba instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk contoh pengukuran variabel kompetensi mengajar dosen, di sini bisa dilihat definisi operasional variabelnya. Kompetensi mengajar dosen adalah tingkah laku yang ditampilkan oleh dosen dalam kegiatan belajar mengajar sehingga materi pembelajaran dapat ditangkap oleh mahasiswa. Nah, jadi ini dalam penelitiannya, indikator yang digunakan itu hanya diambil keterampilan menjelaskan, keterampilan membuat variasi, dan keterampilan mengelola kelas. Nah, untuk skala pengukuran itu menggunakan skala Likert dengan 5 skor. Selanjutnya, contoh kuesioner instrumen penelitian. Nah, ini bisa dilihat dari PPT. Nah, selanjutnya itu pelatihan pengumpulan data. Nah, yang pertama itu harus dilakukan pelatihan pengumpul data untuk standarisasi. Tidak ada kuesioner yang mudah atau pertanyaan yang mudah.
Dalam penelitian harus dibahas semua pertanyaan atau informasi yang dikumpulkan secara satu persatu, dilakukan main peran dan juga praktik lapangan, dan yang terakhir, sediakan waktu dan budget yang memadai untuk pelatihan pengumpulan data. Itu sangat menentukan kualitas data yang terkumpul. Selanjutnya, bentuk instrumen. Nah, untuk bentuk instrumen ini yang dipilih antara lain tergantung pada metode pengumpulan data yang akan digunakan, seperti yang pertama angket, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara. Selanjutnya ada kuesioner juga untuk mengukur data kualitatif, alat ukur saintifik, yaitu termometer, meteran, neraca, stopwatch, dan lain-lain untuk mengukur data kuantitatif. Nah, untuk bagian kuesioner itu merupakan instrumen yang banyak digunakan untuk mengukur data kualitatif seperti sikap, pendapat, moral, dan lain-lain. Nah, untuk skala yang dipakai itu ada nominal, ordinal, dan interval. Kuesioner itu dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Nah, selanjutnya pembahasan tentang validitas dan reliabilitas tes. Nah, untuk uji instrumen itu terbagi dua, yaitu yang pertama uji validitas, itu terdapat content validity, phase validity, predictive validity, concurrent validity, construct validity. Nah, untuk uji reliabilitas itu ada discrete test, split half, dan parallel from. Nah, untuk uji validitas itu menggunakan bivariate person atau product moment person, dan untuk uji reliabilitas itu menggunakan Alpha Conbatch, Spannerman Brown, Christoph, Anghoff, dan Rulon. Nah, kita masuk ke validitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapat data atau mengukur itu valid. Nah, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, kita masuk pembahasan content validity. Nah, itu merupakan lingkup atau isi yang dalam alat ukur itu sesuai dengan apa yang sebenarnya akan dinilai. Hal ini digunakan dengan membandingkan dengan referensi atau sumber lain yang memadai. Contohnya, dalam instrumen tentang sikap individu terhadap makan. Nah, itu lupa menanyakan sesuatu tentang pentingnya makanan dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua itu ada phase validity. Nah, phase validity itu adalah suatu keputusan apakah instrumen yang ditanyakan mengukur konsep yang diinginkan. Nah, itu bersifat subjektif. Dan yang ketiga itu ada predictive validity. Nah, ini suatu keputusan apakah suatu instrumen itu dapat dengan akurat meramalkan masa depan. Misalnya, tes prestasi dapat meramalkan masa depan akademik mahasiswa. Tes kepribadian dapat meramalkan pola-pola perilaku. Nah, selanjutnya itu ada concurrent validity. Nah, ini maksudnya kemampuan alat mengumpul data mengukur suatu variabel penampilan yang ditampilkan saat ini. Misalnya mengukur cemas. Nah, itu diukur sikap mondar-mandir, bicara tidak terarah, dan banyak bertanya. Selanjutnya ada construct validity. Nah, ini adanya ketertarikan korelasi antara isi alat ukur dengan teori atau konsep tentang hal yang atau objek yang akan diukur. Misalnya mengukur nyeri pada anak-anak, maka akan digunakan gambar-gambar. Reliabilitas instrumen. Jadi reliabilitas instrumen ini memiliki fungsi untuk menunjukkan konsistensi dan juga stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Reliabilitas berbeda dengan validitas, karena reliabilitas ini memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan validitas lebih memperhatikan ketepatan. Nah, stabilitas ukurannya untuk menunjukkan kemampuan sebuah ukuran atau instrumen untuk tetap stabil. Jadi reliabilitas instrumen ini dapat diuji dengan 3 tes. Yang pertama, tes retest reliability, yaitu dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Yang kedua, dengan cara equivalent atau parallel from reliability, adalah pertanyaan dalam bentuk kalimat yang berbeda tapi maksudnya tetap sama. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada internal konsistensi reliability. Di sini diuji dengan menganalisis yang ada pada instrumen dengan menggunakan teknik tertentu. Kemudian ada pengukuran validitas, itu ada rumus product moment, di mana R koefisien korelasi, kemudian X skor butir, Y skor total butir, dan juga N jumlah sampel atau responden. Selanjutnya nilai R dibandingkan dengan nilai R tabel menggunakan derajat bebas, yaitu N2. Jika nilai R hasil perhitungan lebih besar daripada nilai R dalam tabel pada alfa tertentu, maka berarti signifikan sehingga disimpulkan bahwa butir pertanyaan atau pernyataan itu valid.
Selanjutnya dikonsultasikan atau dibandingkan dengan nilai korelasi yang terdapat pada tabel pada alfa 5% dan derajat bebas. Kemudian diketahui bahwa nilai R pada tabel adalah 0,349. Dengan demikian, karena nilai R hasil perhitungan lebih besar daripada nilai R pada tabel, maka signifikan dan memberikan alasan untuk menyimpulkan bahwa butir pertanyaan nomor 1 ini valid dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Cara yang sama dapat digunakan untuk memperoleh nilai koefisien korelasi untuk pertanyaan butir nomor 2 sampai dengan 16. Kemudian pengukuran reliabilitas. Ini menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang berlainan pada waktu bersamaan atau digunakan oleh orang yang sama pada waktu yang berlainan. Jadi, secara implisit mengandung objektivitas cara pengukuran reliabilitas. Nah, kemudian ada cara pengukuran ulang. Instrumen diberikan kepada responden yang sama pada waktu berbeda. Skor total yang diperoleh pada pengukuran pertama dikorelasikan dengan skor total dengan pengukuran kedua. Kemudian ada rumus korelasi yang digunakan berikut. Prosedurnya sama dengan menghitung validitas. Cara pengukuran belah dua, itu ada instrumen dibelah menjadi dua bagian. Yang pertama itu nomor genap dan nomor ganjil. Kemudian ada skor total dari setiap belahan dikorelasikan dengan rumus korelasi produk momen. Hasilnya dikonversi dalam rumus Sperman-Brown. Itu dimana 2 RPM RSB nilai reliabilitas.